Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam sebuah makalah yang berjudul Perkembangan Kognitif pada Balita, Anak-anak, Remaja, dan juga Lansia. Saya Artiani, nomor induk mahasiswa 2012-20055. Baik, saya Arina Manasikana Alaili, NIM 20720054. Saya Alfiatul Faizah, NIM 201220032. Saya Alfa Alfian, NIM 201220033. Baiklah, dari pengertian perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan individu untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya suatu koordinasi dan pengendalian motorik. Kemudian, menurut beberapa ilmuwan tentang perkembangan kognitif, yaitu menurut John Piaget, perkembangan kognitif pada masa awal dinamakan perkembangan tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian menurut Vygotsky, perkembangan kognitif terjadi ketika peserta didik dengan dukungan-dukungan orang lain yang lebih berpengaruh, misalnya dari orang tua, teman, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif ini terjadi melalui 3 proses. Proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi, adaptasi atau adaptif, dan ekuilibrasi. Organisasi sendiri merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan ke dalam sebuah sistem-sistem. Kemudian adaptif atau adaptasi merupakan cara anak untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekitarnya. Pada adaptif atau adaptasi ini memiliki 2 langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian yang ketiga, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pemahaman baru yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor, kemudian perkembangan kognitif pada balita, perkembangan kognitif pada remaja, perkembangan kognitif pada anak, dan perkembangan kognitif pada lansia oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan kognitif. Faktor perkembangan kognitif itu ada 6, yaitu yang pertama hereditas atau keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga kematangan, yang keempat pembentukan, yang kelima minat dan bakat, dan yang keenam kebebasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu perkembangan kognitif pada balita. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada balita itu umur 0 sampai 7 tahun. Dan di sini dibagi menjadi 2, yaitu sensorik motorik yang dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, dan yang kedua tahap praoperasional. Di sini tahap praoperasional yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan beberapa kesimpulan, yang diantaranya tradition, ketidakjelasan hubungan antara sebab akibat, anisme, artianisme, predictional bond, dan yang terakhir mental eksperimen. Dan menurut Aslan Binet bahwa juga menyatakan hakikat kognitif itu memiliki 3 sifat, yaitu kecerdasan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu, yang kedua kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dan rangka mencapai tujuan tertentu, dan yang terakhir kemampuan untuk melakukan atorik, kemampuan untuk belajar dan kesalahan yang telah dibuatnya. Dan selanjutnya isu perkembangan kognitif oleh anak akan disampaikan oleh saudara Arina. Oke, selanjutnya yaitu isu perkembangan kognitif pada anak. Pada masa anak-anak ini, perkembangan kognitif itu dilihat dari cara pertama persepsi, kedua ingatan, ketiga pikiran, keempat simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Piaget berpendapat bahwa pentingnya perkembangan kognitif pada anak
terdapat 7 poin. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Yang kedua, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap apa yang ia lalui semasa hidupnya. Yang ketiga, agar anak mampu mengembangkan pemikiran dalam rangka menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Yang keempat, anak mampu memahami simbol yang tersebar di sekitarnya. Yang kelima, yaitu agar anak mampu melakukan penalaran baik secara ilmiah maupun secara non-ilmiah. Yang keenam, agar anak mampu memecahkan persoalan hidup sehingga anak dapat menolong dirinya sendiri. Yang ketujuh, pada rentan usia 5-6 tahun, anak mulai memasuki masa prasekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki pendidikan formal, yaitu di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu isu perkembangan kognitif pada remaja. Masa remaja itu adalah masa di mana perkembangan kognitif itu dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Ada 3 fase remaja menurut Piaget, yaitu yang pertama, pada masa remaja awal, kemampuan kognitif masih didominasi oleh proses berpikir yang masih konkret, egosentris, dan perilaku yang impulsif. Yang kedua, pada masa pertengahan remaja, kemampuan berpikir secara abstrak mulai terbentuk. Dan yang ketiga yaitu pada tahap usia remaja akhir yang akan memasuki usia dewasa muda, proses berpikir semakin lebih logis dan mereka mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan kognitif pada remaja. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan persamaan yang abstrak. Yang kedua, berpikir secara idealistis, yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri ataupun orang lain dan sekitarnya. Yang terakhir yaitu, atau yang ketiga, berpikir secara logis, yaitu berpikir seperti seorang ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan mengujinya secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Oke, mungkin cukupnya saya sampaikan tentang perkembangan kognitif pada masa anak-anak dan masa remaja. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Alfiatul Faizah. Selanjutnya, isu perkembangan kognitif pada lansia. Kemampuan kognitif pada lansia adalah indikator penting dari kesehatan mental orang lanjut usia. Kerusakan ini dapat menyebabkan peningkatan kesulitan perawatan bagi orang lansia. Secara keseluruhan, kemampuan kognitif lansia pada perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki lansia. Salah satu alasan utama untuk ini adalah bahwa perempuan lansia memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki di antara orang tua lansia. Masalah yang terjadi pada lansia itu ada 4, yaitu yang pertama masalah fisik. Contohnya, melemahnya sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat. Yang kedua yaitu indera penglihatan yang mulai kabur dan indera pendengaran yang sudah mulai berkurang. Masalah yang kedua yaitu masalah kognitif atau intelektual. Contoh masalah ini adalah Contoh masalah pada masalah kognitif intelektual atau intelektual adalah melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal atau pikun dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang di sekitarnya. Masalah yang ketiga yaitu masalah emosional. Contohnya adalah ketika lansia memiliki rasa ingin berkumpul dengan keluarga itu sangat kuat, sehingga tingkat perhatian lansia terhadap keluarga menjadi sangat besar. Masalah yang keempat yaitu masalah spiritual. Contoh dalam permasalahan ini adalah kesulitan untuk menghafal kitab suci karena daya ingat yang sudah mulai menurun, dan merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum melakukan ibadah, dan merasa gelisah ketika menemui permasalahan hidup yang sudah cukup serius.
Menurut Desmita, dikutip dari Merlina 2012, permasalahan kognitif pada lansia pada umumnya proses kognitif, memori, dan inteligensi mengalami penurunan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Dari seluruh pengertian ini, bagaimana menurut Mas Alfu tentang perkembangan kognitif pada balita? Jadi perkembangan kognitif pada balita itu dibagi menjadi dua kesimpulannya. Yang menurut Piaget, yang pertama sensorik motorik, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Di mana di sini tahap ini bayi dan balita cenderung mengeksplor dunia dengan menggunakan kemampuan sensorik motorik mereka. Dan yang kedua, tahap praoperasional, yang mana pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang hal-hal mereka, kemampuan untuk menggunakan simbol, untuk secara mental memilih objek. Jadi untuk mengingat atau maupun melihat objek itu sudah mulai kuat menurut pada perkembangan kognitif pada balita. Kemudian selanjutnya bagaimana menurut Mbak Arina tentang perkembangan kognitif pada anak dan juga remaja? Oke, menurut saya itu pada kesimpulan perkembangan kognitif pada usia anak itu adalah anak itu diharapkan bisa mengeksplorasi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa dia rasakan. Karena anak-anak itu agar mereka itu bisa memahami apa ya yang harus aku lakukan setelah apa yang aku lihat, seperti ada orang yang membuang sampah di tempatnya, apakah aku harus mengikuti orang tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada remaja, yaitu remaja itu diharuskan memiliki pemikiran yang rasional, pemikiran yang kritis, agar remaja tidak terlalu terbawa arus, terutama di era 5.0 pada zaman sekarang. Jadi remaja harus melakukan penelitian, pemecahan masalah terlebih dahulu sebelum mereka itu menemukan jawaban dari isu permasalahan yang ada di dunia sekarang ini. Gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana menurut Mbak Alfiatul Faiza tentang perkembangan kognitif pada lansia? Baik, perkembangan kognitif pada lansia. Masalah yang dihadapi oleh lansia ini ada 4. Ada 4 masalah. Yang pertama adalah masalah fisik, yang kedua masalah kognitif atau intelektual, yang ketiga ada masalah emosional, dan keempat ada masalah spiritual. Dan di dalam pendidikan untuk lansia, pendidikan lansia itu lebih rendah daripada laki-laki. Baiklah, semuanya dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif pada balita, anak-anak, remaja, dan lansia mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Dari perkembangan balita, anak, dan remaja itu mengalami perkembangan yang sangat tinggi dari tidak bisa menjadi bisa. Tetapi jika perkembangan pada lansia itu dari yang awalnya kuat menjadi lemah, dari yang awalnya bisa menjadi tidak bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena di sini kami juga masih belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.